dipaparkan gitu. Nah, dari situ kemudian, tapi di tulisan-tulisannya ini saya sering menemukan bahwa Pak Polikarpus ini, Pak Swan ini ini ya, memberikan kesimpulan gitu loh. Jadi kayak kadang kan itu semacam opini gitu jadinya. Tapi menarik juga karena Sindunata itu, Pak Sindunata dalam pengantar buku. Jadi tulisan-tulisannya Pak Swan ini kan diterbitkan dalam buku Masa Lalu Selalu Aktual. Nah, Pak Sindunata itu menulis pengantar di situ bahwa, dan dia dengan jelas menyebut bahwa apa yang dilakukan oleh Pak Swan ini adalah jurnalisme sejarah. Walaupun sebenarnya saya pikir jurnalisme sejarah itu kan maksudnya nama penamaan itu mungkin memang nggak ada pakemnya ya. Misal kayak jurnalisme damai, ada jurnalisme sastrawi dan lain sebagainya. Itu saya juga mungkin kita bisa diskusikan di sini. Nah, ini kalimat Pak Swan ketika dia ditanya kenapa dia menulis produk jurnalistik atau menulis tulisan jurnalisme itu dengan perspektif sejarah. Ini bacanya apa? In hidden light, nggak tahu sih saya, bla 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 bla. Dalam masa sekarang kita mendapati masa lalu, dalam masa sekarang juga kita mendapati apa yang akan datang. Historia Docet, sejarah itu memberi pelajaran kepada kita. Ini kalau teman-teman tahu Panji Koming, ini karya terakhirnya pencipta Panji Koming, yaitu Pak Dwi Kundoro, sebelum meninggal ya. Dia ini sebenarnya juga semacam obituari buat Pak Swan. Kira-kira tulisannya kayak gini, jelas nggak sih? Nggak ya? Menulis apa lo? Sejarah Majapahit. Bukan, ini sejarah 5 abad mendatang. Tentang apa lo? Tentang janji untuk tidak melupakannya. Asik lo menulis sejarah. Nah, ini sebenarnya menarik karena berkaitan dengan apa yang dikatakan oleh Amartya Lubis bahwa jurnalisme adalah sejarah yang ditulis hari ini. Jadi sebenarnya kalau untuk definisi jurnalisme sejarah sendiri ya belum ada ya, atau mungkin memang penamaan itu sebenarnya masih apa ya, bisa didiskusikan lagi gitu. Cuman dari Mas Marco ke Pak Swan ini kita bisa melihat hubungan antara jurnalisme dan sejarah, bagaimana sejarah ditulis di media dan hubungan keduanya gitu. Sebenarnya saya itu aja sih Mbak Aswini ya. Enaknya kita diskusi aja. Saya juga lagi belajar soalnya. Oke, terima kasih Mas Andri. Cukup singkat ya mengenai ya seperti yang tadi saya bilang di awal, meskipun dua pembicara yang berbeda, tapi membawakan dua materi yang juga berbeda. Mungkin bisa langsung dimulai aja diskusinya. Mungkin saya pertama mau mempersilahkan dulu kepada Mas Triyono Lukmantoro selaku dosen komunikasi Undip. Saya jadi nggak enak karena saya alumni Undip. Silakan Mas Triyono. Oh iya, baik. Selamat malam Mbak Aswini, selamat malam Erik, Ardianto, dan teman-teman semua. Saya bisa dengar suara saya sudah ya? Bisa. Baik, bisa. Terima kasih. Dan juga Rian Adivira Prabowo, Bowo dari Semarang juga, dan teman-teman yang lain dari manapun. Saya senang ya bisa hadir di sini. Ya. Ini dari pemberitahuan dari Erik bahwa dia kalau bisa mengundang saya minggu ini atau Rabu depan untuk ya berbicara tentang komunikasi. Saya tidak berjanji atau memastikan, tapi saya mudah-mudahan Rabu minggu depan lah ya, malam seperti ini bisa hadir di sini. Saya sih menyampaikan tentang propaganda nanti ya. Tadi banyak disinggung oleh
pembicara pertama ya. Dan saya kira menarik ini forum. Pertama saya kira saya merasa hidup kembali di zaman Orde Baru karena saya pas saat kuliah itu tahun 90 dan itu adalah saat-saat ketika memang semua koran dikontrol termasuk semua media ya. Jadi ada istilah SIUP misalnya surat izin usaha penerbitan pers itu. Sekarang nggak ada lagi sih memang. Dan saat itu kalau ada pemberedelan pers, sebenarnya bukan pemberedelan istilahnya, pencabutan surat izin penerbitan pers. Nah, kalau zaman Belanda namanya pemberedelan, seperti itu. Nah, itu bahasa Orde Baru aja. Orde Baru kan juga suka bermain dengan bahasa, bermain dengan konsep, bermain dengan kata-kata, seperti itu. Nah, sekarang saya mungkin mau menyampaikan beberapa hal dulu. Pertama, kalau menggunakan teorinya Brad Siebert, kemudian Wilbur Schrem tentang 4 theories of the press, ya, 4 teori pers. Itu juga dulu zaman saya kuliah tahun 90 juga dikasih terjemahan bahasa Indonesia yang ada itu. Apakah tidak bias liberal? Artinya bias liberal artinya apa? Cara pandang orang liberal, berideologi liberal dalam melihat ideologi media yang lain. Maka dia bikin satu tipologi pers otoritarian, pers totalitarian, kemudian pers pertanggungjawaban sosial dan akhirnya pers liberal. Dengan cara pandang seperti itu, seakan-akan pers yang paling baik adalah pers liberal. Gitu. Ini kan cara berpikir orang Amerika sampai sekarang kan seperti itu. Dan kemudian kita masuk juga pada masa liberalisme media setelah era reformasi. Dan ternyata tidak lebih baik kalau kita ngomong soal kondisinya. Yang satu pada zaman demokrasi terpimpin, tadi diistilahkan sebagai zaman Orde Lama, itu adalah yang mengontrol negara. Zaman Orde Baru sama, yang mengontrol adalah negara. Zaman sekarang setelah reformasi yang mengontrol siapa? Pasar. Pasar itu siapa? Perusahaan-perusahaan, kemudian pembaca dan sebagainya. Sampai muncul kemudian media sosial, ada Facebook dan sebagainya, sampai muncul krisis informasi seperti sekarang ini dan sebagainya. Menurut saya, menarik juga kalau kita lihat perkembangan teknologi itu menentukan cara kita mengirimkan pesan, cara mengemas pesan misalnya. Contoh ini ya, ini mungkin bisa sharing juga dengan teman-teman yang lain. Cara menuliskan berita dengan format piramida terbalik, itu diduga bukan karena sudah ada format jurnalisme yang baik untuk menulis news adalah seperti ini. Tuliskan bagian-bagian yang penting lebih dulu, kemudian bagian yang kurang penting dan sebagainya. Ternyata itu juga ditentukan oleh perkembangan teknologi, yaitu telegraf. Cara pengiriman pesannya. Sehingga saat itu jumlah mesin telegraf sangat terbatas, sehingga jurnalis mau tidak mau dipaksa untuk menuliskan laporan dengan cepat-cepatan seperti itu, menulis bagian-bagian yang paling penting dan seterusnya sampai yang kurang penting. Sehingga kalau kita lihat, kalau kita masih ingat dalam dasar jurnalistik, bagian yang ada piramida terbalik yang penting di awal-awal dan yang terakhir bentuknya kan lancip, kemudian bisa dipotong. Kalau itu adalah media cetak, kan seperti itu. Nah, itu menurut saya menarik juga untuk dikaji. Apakah ada kaitan juga antara misalnya ideologi dengan teknologi misalnya? Nah, artinya gini, mau nggak mau kita juga harus belajar banyak atau kita bagaimana pengaruh media cetak pada perkembangan pemberitaan sekarang, cara menulis berita dan sebagainya. Kalau saya baca berita-berita sekarang ini, tentu saja saya kalau mengatakan berita zaman saya lebih baik, lebih hebat, itu nggak fair juga. Tapi memang harus diakui tidak sistematis. Cara mengemas pesannya sekarang tidak sistematis dan memang terlihat atau terkesan disruptif. Artinya asal tulis, orang mau baca atau enggak dan sebagainya. Jadi kita itu memang masuk dalam satu multimedia atau multi teknologi informasi. Media cetak kita sudah jalani,
media penyiaran, radio dan televisi sudah kita jalani, sekarang media internet yang multi platform itu kita jalani bersama. Dan mungkin saya yakin belum semua teman-teman yang di sini, saya tidak menuduh dan saya tidak mengecam itu, belum tentu pernah pegang koran. Belum tentu, atau generasi sekarang belum tentu pernah pegang koran secara fisik. Saya nggak menyalahkan. Tapi kalau kita lihat, atau saya lihat di Semarang ya, dulu zaman saya kuliah ini malah kayak meromantisir masa silam. Ya, atau tahun-tahun 2000-an awal itu masih banyak orang berjualan jasa tadi yang juga saya disebutkan, Kompas, Jawa Pos, Suara Merdeka, dan sebagainya. Sekarang kalau saya lihat di Semarang itu yang ada adalah Tribun Jateng saja. Kompas sudah tidak dijual secara eceran dari orang-orang yang di pinggir jalan itu. Kompas sekarang katanya mainnya lewat digital, yaitu kompas.id tadi itu, Mas. Ya, jadi kita diminta untuk berlangganan. Bahkan Tempo pun dulu pada saat berlangganan versi digital itu pakai model e-paper gitu loh, Mas, kayak model majalah tapi dibikin PDF. Sekarang nggak lagi, katanya banyak kecolongan karena linknya itu bisa disebar kemana-mana. Sekarang kita nggak bisa nyebar link itu lagi. Nah, ini saya kira bahwa peran satu teknologi itu sangat menentukan. Berarti saya bukan penyembah ideologi, tidak. Bukan saya berarti berpikir secara determinisme teknologis, bahwa teknologi menjadi satu-satunya untuk katakan saja menentukan arah pemberitaan. Tidak, tapi yang namanya Orde Baru dulu, kembali ke Orde Baru tadi, bagaimana dia bisa mengontrol semua lini pada saat media cetak saat itu yang hanya, ya sekali lagi, yang hanya ada dan bisa diakses masyarakat. Satu, Orde Baru bisa mengontrol lewat legalitas, yaitu tadi lewat SIUP, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Ya, jadi legalitas. Dua, lewat organisasi profesi, PWI, Persatuan Wartawan Indonesia, karena hanya satu-satunya organisasi wartawan inilah yang diakui. Di luar itu tidak boleh. Nah, konsekuensinya apa? Ada satu bentuk kode etik jurnalistik namanya kan. Dan itu yang bikin siapa? PWI juga. Orang-orang PWI. Dan jangan salah tadi disebutkan oleh Mas Agil, ya, itu juga ada yang namanya Dewan Pers. Tapi uniknya Dewan Pers itu diketahui oleh Menteri Penerangan. Saya masih ingat betul tahun 94, pada saat saya masih kuliah, ada 3 media yang dibredel. Satu, Tempo, tadi menyiarkan tentang atau memberitakan tentang pembelian kapal perang bekas dari Jerman yang dilakukan oleh saat itu Menteri Riset dan Teknologi ya, saya lupa, dia Menristek, Habibie. Ya, karena dia memang koneksi Jerman kan. Kemudian Detik itu bentuknya tabloid, dan kemudian pada masa berikutnya menjadi Detak setelah reformasi, tapi nggak bertahan lama karena kayaknya nggak laku. Tapi Detik pada zaman mahasiswa seperti teman-teman semua terus yang masih semangat gitu ya, itu luar biasa besar pengaruhnya. Tiap dia edisi mingguan, tiap Rabu atau tiap Selasa, saya lupa ya. Tapi saya atau kami baca rutin gitu ya. Terus kemudian editor ini adalah pecahannya Tempo. Ini sama-sama kemudian di bredel. Ya. Di bredel tadi dicabut SIP-nya, Surat Izin Usaha Penerbitan Pers. Nah, kontrol Orde Baru tidak hanya sampai di situ, juga termasuk kertas koran, Mas. Kertas koran itu artinya harganya bisa dimain-mainkan oleh mereka. Dan jumlahnya atau stoknya bisa juga dimain-mainkan oleh mereka. Coba bayangkan, kan mediumnya kan kertas. Ya. Jadi harga, kemudian stoknya, stok dan harga ini sebenarnya kan saling berkaitan. Ya. Kalau kira-kira ini dianggap mengancam, maka mereka akan menghambat peredaran kertas, jumlah yang tersedia atau suplainya, dan sebagainya. Bayangkan aja. Jadi semua ini dikontrol. Zaman televisi ini ngomong teknologi lagi, mau nggak mau. Zaman televisi dan radio, zaman televisi awal-awal itu, siapa sih yang punya? Ya anak-anaknya Soeharto juga kan. Dulu ada TPI, Televisi Pendidikan Indonesia, yang punya Mbak Tutut, kemudian juga
RCT yang punya Bambang Trihatmojo dan sebagainya. Nah, ini juga masih dikontrol karena modelnya model broadcast. Broadcast artinya dari satu sumber ke banyak orang, dari satu sumber, satu source itu ke banyak audience. Nah, sekarang kemudian terjadi perubahan yang radikal, Mas, yaitu ketika internet muncul. Saat itu yang dikenal pasti mailing list. Yahoo, ya, Yahoo itu yang terkenal dulu ya. Kayaknya Yahoo itu dulu lebih terkenal daripada Google. Nah, sekarang kan kebanyakan orang memakai Google ya. Nah, tapi sebelum itu ya, setelah pemberedelan tahun 94, itu ada tadi yang mungkin bisa saya tambahkan juga, namanya adalah majalah independen. Majalah independen ini yang bikin, kalau saya lihat dari gayanya, itu adalah orang-orang majalah Tempo. Maka tahun 94 itu juga, atau 95, ya saya tidak terlalu ingat, ada namanya AJI, Aliansi Jurnalis Independen. Maka menerbitkan majalah independen tadi. Jadi AJI itu singkatnya bukan Aliansi Jurnalis Indonesia, bukan, tapi Aliansi Jurnalis Independen. Nah, seperti itu. Nah, sekarang kita masuk ke zaman kalau orang wabah disrupsi gitu kan, disruption. Kenapa? Ya perubahannya luar biasa besar. Sebenarnya kontrol terhadap media itu juga susah. Tidak mungkin. Sangat mungkin kan dikontrol. Dulu contohnya pada saat ada gugatan ke KPU, internet kita diperlambat. Pada saat kita mau mengakses misalnya video atau foto atau bahkan mau share itu. Mas TL, maaf, kayaknya suaranya agak keresek-keresek. Agak. Barusan banget. Oh iya. Ya. Barusan ya. Ya, nggak tahu. Sudah mencoba pakai perangkat yang lain. Itu masih ya. Masih, atau nggak pakai ini Mas, nggak pakai handset, coba kalau misalnya kadang kan gitu, kalau misalnya kesel nggak pakai handset tapi nggak pakai headset. Tapi dilepas itu, coba dilepas, ini bisa nggak? Nggak ada video. Bisa nggak ya? Halo. Ya, saya kira itu dulu lah, Mas. Coba nanti audionya bisa lebih baik lagi. Boleh. Mas Tel, maaf, ini suaranya malah hilang sama sekali. Tidak terdengar ya? Iya, ini sudah. Sudah ya? Ya. Baik, itu dulu, Mbak Asfi. Oke, baik. Terima kasih ya, nanti bisa sambung lagi. Oh iya, terima kasih tanggapannya. Untuk mungkin bisa dilanjutkan dengan teman-teman yang lain, kalau mau menanggapi boleh dipersilahkan. Mungkin Mas Daniel Supriyadi dari tadi sudah tulis di kolom chat, boleh langsung disampaikan kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Sorry, maaf Mas Daniel, ini suaranya juga nggak ada. Oh gitu. Atau aku doang yang nggak dengar. Aku doang yang nggak dengar. Halo. Nggak dengar. Nggak dengar Mas. Ya, dengar, tapi agak sinyal apa ya? Hilang suaranya. Hilang terus suaranya. Masih tidak terdengar, Mas Daniel? Suaranya nggak dengar, Mas. Suaranya nggak kedengaran, Mas. Jelas ya? Ya, nggak usah pakai headset, Mas. Nah, begini tadi dari semua ini ada tuh mengenai apa yang Mas Marco itu, Kartodikromo ya.
Ya, ini kalau mau saya tambahkan, ini dia juga salah satu tokoh pemberontakan PKI tahun 26 sama dengan Semaun. Nah, itu mungkin yang teman-teman belum tahu ya. Itu satu. Kemudian, nah bicara pers zaman revolusi, jadi ingat ini mungkin teman-teman pernah dengar Mendur bersaudara, Mendur Franz dan Alex Mendur. Ya, itu kita mesti apresiasi perjuangan mereka ya. Jadi sampai siapa tuh Franz atau Alex saya lupa, dia menyembunyikan roll film supaya tidak diambil oleh pemerintah Jepang. Jadi dia mendokumentasikan detik-detik proklamasi itu. Ya itu memang kalau dengar ceritanya itu ya seru juga itu. Ya mudah-mudahan mungkin ada teman-teman yang sudah pernah dengar cerita mengenai itu ya. Jadi usaha Alex atau Franz Mendur menyembunyikan roll film yang dipakai untuk mengabadikan detik proklamasi karena ada sebagian roll yang disita pemerintah Jepang pada saat itu. Nah kemudian apa lagi? Nah kemudian pemberitaan menanggapi mengenai pemberitaan pasca proklamasi itu. Nah itu kalau saya baca-baca sejarah memang tidak diberitakan mengenai gejolak-gejolak di masyarakat sampai seperti misalnya tindak kekerasan terhadap orang-orang sipil Belanda dan etnis-etnis lain yang mungkin yang dinamakan dalam periode bersiap. Nah, kemudian juga kemudian ada sejumlah tentara Jepang yang dibunuh dijegat oleh laskar di dekat stasiun Bekasi. Ya, itu karena mungkin para laskar yang menyergap itu tidak mendapat perintah dari Jakarta. Nah, itu yang kalau saya baca itu tidak dibahas tuh oleh pers. Nggak tahu ya mungkin dibahas atau tidak, saya kurang tahu. Memang situasi demikian ya. Ya memang antara setelah proklamasi sampai kedatangan tentara sekutu memang banyak terjadi gejolak dalam masyarakat. Itu. Ya kalau kemudian untuk mengenai peristiwa yang pemilihan Tempo, ya itu memang pembelian kapal perang ex Jerman Timur. Nah itu mungkin saya bisa tambahkan. Oke, saya kira itu dari saya. Mungkin dari teman-teman yang lain mau lanjut silakan. Oke, udah selesai. Oke, terima kasih Mas Daniel. Ya, betul tuh ada ditambahkan sama Mas Daniel juga soal Marco Kartodipromo. Mungkin tadi Mas Andri jelasinnya agak cepat, jadi jadi kurang ada hal-hal yang dilengkapi oleh Mas Daniel. Selanjutnya kalimat bahasa Belanda. Ya, saya mungkin gimana Mas Daniel? Saya bisa ngejain. Oh, Mas Daniel bisa ngejain bahasa Belanda yang tadi in head bla 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 itu. Bisa. Kalau mau kalau ini bisa, tapi kalau ditampilin mungkin saya bisa bentuk ngejanya kali itu. Ya, tapi udah ditampilin sih. Oh, iya. Saya nggak sempat. Oke, terima kasih Mas Daniel. Nah, selanjutnya ini ada di chat ada Mas Insan Radit. Beliau nggak mau disebut sejarawan. Dipersilakan untuk Mas Insan mau tanya. Iya, emang bukan sejarawan. Ya ini saya mau tadi tertarik sama Bung Agil ya. Agil ini saya tahu beliau ini adalah seorang jurnalis berpengalaman dan juga seorang penulis jurnal sejarah di beberapa di beberapa tempat gitu. Dan yang mungkin menarik adalah tadi itu ada kata-kata dari Bung Agil soal pers Indonesia pada era reformasi ini kebablasan. Nah, yang dimaksud dengan kebablasan ini apakah karena dia udah nggak ada siup, jadi orang bisa bikin media sesukanya, kayak bikin news itu kan banyak banget ya sekarang, news lah, ID gitu tiba-tiba ada aja, padahal kita nggak tahu tuh asal usulnya dari mana, modalnya juga minim gitu kan. Ataukah yang dimaksud Bang Agil ini dia ini kebablasan secara informasi gitu, semuanya diberitain gitu. Nah ini mungkin minta konfirmasi soal itu ya. Oke, terima kasih. Oke, boleh langsung aja dijawab Mas Agil.
Ini saya juga gemes nih, nggak bisa nanya gara-gara moderator. Tapi nanti mungkin bisa ditambahin ada Mas Gading Yonggar di sini juga yang mantan pengacara publik LBH Pers. Kalau misalnya mau nambahin soal itu, kayaknya beliau juga mengerti kayaknya. Silakan Mas Agil. Ya, terima kasih atas pernyataan dan pertanyaannya. Pertama dari Mas dosen siapa yang awal? Mas TL, Mas Triyono Lukmantoro. Ya, Mas Triyono Lukmantoro itu menarik sekali pemaparannya tentang pers. Pertama apalagi kan Mas Triyono juga merupakan salah satu pelaku sejarah ya yang ada di era Orde Baru. Ya, itu juga bisa menjadi hasanah untuk saya supaya nanti diskusi kita kan akhirnya bisa menjadi lebih komprehensif dan menginspirasi. Saya ucapkan terima kasih. Dan pertanyaan dari Mas Triyono itu juga menarik. Seperti yang diungkapkan, apakah ada kaitannya ideologi dan teknologi. Nah, sebenarnya kalau saya bisa katakan memang itu juga berlaku juga di banyak bidang sih, nggak cuma di pers ya. Bagaimana kaitan ideologi dan teknologi ini. Terlebih khususnya dalam bidang pers misalnya, itu sangat banget berpengaruh. Kita lihat dari zaman ke zaman. Ketika misalnya era revolusi kemerdekaan, teknologi yang beredar saat itu umumnya adalah teknologi cetak, dan waktu itu belum ada teknologi digital, teknologi penyiaran yang broadcasting itu belum ada. Waktu itu masih ada radio RRI. Tapi radio RRI waktu itu masih pusatnya ada di pemerintah, terutama di RRI kan. Artinya ketika zaman itu kan akhirnya semua dikuasai negara gitu. Karena nggak semua individu mampu memilikinya gitu. Jadi itu menjadi saluran negara. Ketika teknologi belum berkembang pesat seperti sekarang gitu kan, ya negara punya kemampuan lebih untuk lebih menguasai teknologi tersebut. Di Orde Baru muncul penyiaran ya, broadcasting, TV segala macam. Itu pun juga masih banyak dikuasai Orde Baru gitu. Karena di setiap individu tuh belum tersebar teknologi yang sifatnya mampu menjangkau individu. Baru ketika sekarang nih, ketika misalnya HP digital gitu kan, smartphone yang sifatnya udah punya banyak sosial media dan segala macam, dan kemudian kita punya kuasa untuk menggunakan teknologi itu, baru pada akhirnya negara memiliki peran yang lebih minim dibanding yang pada era sebelumnya. Artinya sebenarnya peran teknologi ini luar biasa besar dalam tata kelola negara gitu. Nah, seperti misalnya kalau misalnya dikaitkan adakah kaitannya antara ideologi dan teknologi? Jelas ada. Karena dengan penguasaan teknologi oleh negara, artinya negara mampu bisa lebih mempropagandakan ideologinya secara terstruktur, sistematis, dan masif gitu. Itu yang menjadi menarik. Nah, coba kita lihat sekarang, misalnya ada di mana kan negara tuh lebih lemah posisi kekuatannya dibanding sipil gitu. Karena kan sekarang kan pers lebih kuat ya dibanding daripada negara, udah nggak ada pengetatan seperti zaman Orde Baru yang dibilang oleh Mas TL gitu. Ya kan artinya kan jadi infiltrasi ideologi dari luar tuh lebih bisa masuk dibanding yang pada zaman Orde Baru. Ketika zaman Orde Baru itu kan harus disaring dulu oleh negara kan, ideologi yang masuk gitu kan. Harus ada legalitasnya dulu, harus ada kemudian izinnya dulu, harus ada segala macam tetek bengeknya lah. Semua tuh harus disaring sehingga nanti pas keluar tuh lembut gitu. Lembut itu dalam artian signifikan gitu. Tapi persoalannya ketika teknologi ini berkembang,
dan secanggih sekarang gitu misalnya. Kita udah punya banyak alternatif selain pers untuk mendapatkan informasi. Jadinya masyarakat lebih punya banyak pilihan. Bahkan yang menjadi persoalannya adalah akhirnya tidak ada arah yang jelas dari soal bagaimana pandangan kita dalam bernegara gitu kan. Arahnya kemana sih gitu. Saya kemarin lihat YouTube, saya tuh berharap banget gitu loh. Misalnya analisis pers gitu kan berupa laporan in-depth yang dipaparkan secara virtual, kemudian bisa menarik perhatian banyak masyarakat gitu kan. Saya berharap analisis dari Mas Andri gitu kan, dari Historia memaparkan tentang informasi sejarah gitu kan, bisa muncul di trending topik gitu. Ataupun juga analisis yang lain. Tapi ketika saya lihat trending topik di YouTube, ternyata yang muncul malah Keke bukan boneka. Artinya begini, sekarang kita bisa bertanya lagi loh, signifikan nggak yang diinginkan masyarakat sekarang? Kan enggak juga gitu. Ini yang jadi sebenarnya ketika pers dibebaskan, artinya muncul problem baru, yang mana pers itu juga tidak seluruhnya menempatkan tanggung jawab sosial. Pers hanya ditentukan oleh kepentingan pasar gitu, ataupun selera masyarakat. Ini yang sebenarnya terjadi gitu. Ya anggaplah dalam reformasi di awal mungkin ya para jurnalis idealis gitu kan. Nggak boleh ada lagi siup karena itu kan membuat kebebasan berekspresi atau berpendapat menjadi terhambat gitu kan. Tapi ketika dibebaskan, ternyata itu juga nggak menyelesaikan masalah gitu. Dan sekarang kalau misalnya kita lihat di trending topik di digital media, ternyata berita-berita yang dimunculkan adalah berita-berita yang justru tidak berkualitas. Anda bisa lihat media apa yang paling laku di ranah masyarakat yang paling banyak ditonton, ya kan? Kan ujung-ujungnya bukannya sifatnya itu signifikan ya, bukannya sifatnya itu mengarahkan kita untuk bagaimana membangun diskursus publik gitu. Tapi yang muncul adalah berita-berita maaf ya yang berbau-bau seks ataupun yang berbau-bau gimmick gitu kan. Itu kan juga jadi satu problem gitu. Media mana yang paling terkenal, yang paling dibaca oleh seluruh publik? Tribun News, bukan lagi Kompas. Dan bukan saya bilang Tribun News nggak bagus ya, saya nggak bilang nggak bagus. Gitu. Tapi maksudnya ya seperti itulah bentuk berita Tribun News. Artinya dinamika pers akan berjalan terus, gitu loh. Jadi saya katakan kalau misalnya apakah ada kaitan ideologi dengan teknologi, jelas ada kaitannya. Tapi ketika teknologi itu semakin lebih mudah dijangkau oleh publik, individu gitu kan, publik ataupun masing-masing individu, artinya gini, cara pandang dari masyarakat itu menjadi lebih bias gitu. Informasi yang diperoleh bias. Apakah akurat atau tidak? Apakah berita ini kredibel atau hoax? Itu kan sebenarnya jadi problem yang terjadi saat ini kan. Karena menurut saya pers itu bukan cuma sekedar memberikan informasi, tapi pers juga harus memberikan pencerdasan publik. Kurang lebih seperti itu. Itu yang pertama. Dan kemudian untuk yang soal Mas Marco itu ya, untuk biar Mas Andri aja yang jawab ya, karena saya bukan kapasitasnya untuk menjawab itu. Untuk Mas Insan Radit, apa yang dimaksud dengan kebablasan gitu? Artinya begini, yang saya maksud kebablasan itu kalau kita berkaca pada
pers ataupun teori media yang saya ungkapkan dari awal, itu pers sebenarnya memang bebas. Tapi persoalannya adalah pers tidak memiliki tanggung jawab sosial. Bagaimana pers harus memberikan pencerdasan publik. Gitu. Nah, saya melihat apa yang terjadi sekarang itu yang terpenting adalah pers itu bagaimana nyari viewers yang banyak sehingga mendapatkan sponsor, kemudian bisa membuat pers itu jadi bertahan hidup gitu. Artinya idealisme dalam pers itu sudah nggak lagi murni, tapi dependen terhadap modal gitu. Ya mungkin ini yang luput dari yang saya jelaskan di presentasi awal ya, karena kan saya basicnya berasal dari teori media. Ada sudut pandang lain yang juga menarik, yang sebenarnya juga bisa dikaji lebih lanjut. Misalnya kalau kita lihat dari sudut pandang determinisme ekonomi. Bagaimana oligarki memainkan peran dalam bisnis pers, itu juga menjadi penting gitu. Dan kemudian itu yang pertama ya dari segi kebablasan. Ya. Kemudian yang kedua dari segi hukumnya. Pertama gini, artinya ketika SIUP itu dicabut, nggak jelas legalitasnya atau apa gitu. Legalitas untuk menentukan apakah ini kredibel atau tidak gitu. Itu yang jadi problemnya. Nah, sehingga ketika semua media itu bisa bikin berita, gitu kan, tidak ada satu standar baku yang benar-benar bisa membuat berita ini kredibel. Tidak ada kode etik yang ada kode etik, tapi belum tentu dipatuhi gitu. Nah, itu yang menurut saya jadi kebablasan sehingga karena tidak ada standar baku yang jelas yang benar-benar bisa membuat ini kredibel, akhirnya informasi dari media ini itu kemana-mana gitu. Yang pada akhirnya cuma nyari viewers, ya macam-macam lah. Apalagi dengan sosial media yang sekarang ya, itu akan membuat persoalan literasi informasi kita jadi lebih kompleks. Nah, mungkin dari saya itu ya, sebagai satu pandangan. Mungkin boleh merespon. Silakan Mas Insan kalau mau merespon. Lebih apa ya? Lebih ke yang kita bicarakan lebih ke media massa ya. Kalau sosial media mungkin yang nanti-nanti lah. Berarti kan di sini ada yang tadi ya, itu sebenarnya udah kita bahas dari tadi kan. Antara sebelumnya di Orde Baru kita dikungkung, di restriksi, dikendalikan, bukan restriksi oleh negara, dikendalikan oleh negara, dan kemudian sekarang pers menjadi salah satu pilar demokrasi. Tapi kemudian liberalisasi pers, kemudian dari mulut harimau ke mulut buaya, dari pemerintah, kemudian mereka ditunggangi oleh para oligarki media. Seperti yang kemarin saya sempat presentasi, itu kan ada 12 oligarki besar media. Yang 11 diantaranya mereka punya media televisi. Dan media televisi itu 96% menguasai merupakan media paling populer di Indonesia gitu kan. Jadi dia punya daya monopoly of common sense. Ketika oligarki bilang A, itu corongnya di mana-mana dan dia bisa menjadikan rakyat sebagai amplifier dari kepinginannya dia gitu. Dia pengen apa dan kemudian rakyat secara unconsciously menyuarakan hal itu juga gitu. Nah, jadi menurut Bung Agil nih, harusnya kita bagaimana di dalam situasi seperti ini? Apakah kita balik ke kontrol negara seperti dulu ataukah ada formulasi baru gitu? Terima kasih. Menarik ini. Oke. Saya coba jawab ya. Yang pertama, mungkin kita harus lihat dari secara struktur dan agen. Bagaimana kita lihat dari secara strukturnya? Artinya perlu dipertimbangkan kembali gitu. Restriksi itu juga sebenarnya perlu, tapi juga jangan sampai mengekang. Itu menurut saya, itu yang pertama. Bagaimana negara harus mampu mengelola tatanan pers, sehingga bisa benar-benar menjadi pers yang tidak terkekang, tetapi tetap berkeadilan. Itu yang menjadi penting, pertama. Dan yang kedua dari sisi agennya.
agen ini terbagi jadi dua nih. Pertama dari sisi wartawannya, dan yang kedua dari sisi masyarakatnya. Dari sisi wartawan misalnya, ya tentunya wartawan yang menjadi bagian dari dunia pers itu adalah harus wartawan yang punya idealisme yang tinggi, yang punya tanggung jawab sosial, yang sadar kalau misalnya ketika kita jadi wartawan, tujuannya adalah untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Nah, itu yang sebenarnya terkadang luput. Ketika saya jadi wartawan, setahun lalu, saya melihat yang jadi wartawan itu sebenarnya karena orang-orang yang nggak punya pekerjaan lain, selain memang jadi wartawan. Orang-orang udah terhimpit dengan karena emang nggak ada kerjaan lain, kemudian dapatnya wartawan, ya udah deh gue jadi wartawan. Artinya, kalau kita tangkap di sini, tidak ada satu idealisme yang kokoh dalam wartawan itu, sehingga mereka mau memberikan satu informasi yang baik, yang signifikan, yang punya nilai dalam diskursus publik. Itu yang menjadi luput. Itu pertama, dari segi wartawan. Kemudian dari segi masyarakatnya. Nah, masyarakatnya juga pun harus lebih terdidik, artinya harus lebih teredukasi secara nilai-nilai pers. Nah, dan dalam hal ini masyarakat ini kayak seperti anak ayam kehilangan induk gitu. Bapaknya nggak ngedidik dia mau jadi kayak apa gitu, sehingga ya jadilah masyarakat itu senangnya ya yang mau dianya aja gitu. Karena apa? Tidak ada pendidikan politik. Nah, bicara pendidikan politik, kaitannya akan menjadi partai politik, gitu kan. Akan ada kaitannya dengan partai politik. Nah, karena misalnya, karena partai itu yang mendidik masyarakat secara politik, gitu. Bagaimana bernegara dan sebagainya. Tapi kan itu juga luput, ya kan? Ya. Jadi menurut saya, kalau singkatnya untuk masyarakat, bagaimana supaya bisa membuat dunia pers ini jadi lebih baik, ya tontonlah atau carilah berita yang benar-benar memiliki nilai gitu. Supaya tahu yang mana yang bernilai dan yang enggak. Harusnya ya yang harusnya dilakukan harus menaikkan IQ kita gitu. Jadi literasi tentang pers itu juga harus dimiliki gitu, harus ditingkatkan gitu. Nah, kurang lebih seperti itu sih menurut saya. Jadi ya kalau kita lihat buka atau bongkar lagi problemnya ini sebenarnya ada secara problem sistemik yang lebih besar lagi, lebih universal lagi. Tapi ya hanya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Pertanyaan berat itu. Gimana Mas Insan mau nanggepin lagi? Terima kasih Mas Agil. Cukup. Emang susah sih jawabnya ya. Gue juga nggak bisa jawab itu. Oke, tadi juga ditambahin Mas Agil sama Mas Sukip tentang aku jadi ingat skripsi gue juga ini tentang sebenarnya media itu ada soal kredibel atau enggak. Dewan Pers punya kategori-kategorinya sendiri untuk menilai media itu kredibel atau enggak. Mungkin nanti Mas Sukip boleh masuk menjelaskan tentang itu. Tapi sebelumnya tadi ada pertanyaan ya ke Mas Andri. Mungkin Mas Andri bisa jawab tentang Marco Kartodikromo. Tadi Mas Insan yang tanya ya. Mas Insan mana udah hilang? Oh, Mas Insan. Tadi ada pertanyaan tentang... Iya, pertanyaan Marco tadi untuk Mas Andri. Iya, pertanyaan sama Marco. Mas Bowo juga nanya tuh buat Mas Andri. Mas Bowo juga mau masuk. Ada Mas Insan udah pergi. Atau Mas Bowo dulu aja. Iya, Mas Bowo silakan. Hah? Enggak nanya Marco. Oh iya. Soalnya tadi aku juga tadi di-mention Pak sama Daniel, Mas Agil. Marco tuh Pak Daniel tadi. Oh, oke. Oke, silakan Mas Rian. Mas Bowo. Ya, halo Mbak Asvin, Mas Erik, dan juga guru-guru saya, Mas TL, Pak Heri, dan kawan-kawan yang lain. Jujur aja ini bukan bidang saya ya, jadi saya ya kurang paham juga. Cuma kalau lihat tadi ada beberapa pergeseran antara pers itu dikontrol negara,
pada satu sisi dan dikontrol pasar pada sisi yang lain. Cuma kalau saya melihat hampir mirip dengan diskusi kemarin, beberapa diskusi kemarin, kok gambarannya suram sekali gitu. Gambarannya suram itu maksudnya ya betul, itu memang kenyataannya memang itu yang kita hadapi gitu. Tapi sebenarnya kan pertanyaannya, di antara dua pilihan itu, kalau memang seandainya cuma dua itu, maka ruang mana yang paling mungkin buat kita untuk masuk gitu? Apakah dikuasai oleh negara atau dikuasai oleh pasar? Pertanyaannya kan sebenarnya kan itu. Di mana di antara dua platform itu yang lebih memungkinkan untuk kita masuk merebut ruang itu. Nah, ngomong-ngomong soal itu, maka kita berbicara soal media alternatif gitu kan. Media yang kalau kata Mas siapa itu saya lupa namanya. Itu apa namanya? Idealisme jurnalis itu gitulah. Nah, pada tahun 2015 lalu saya melihat apa yang dilakukan oleh Mas Andri dan kawan-kawan di Lentera misalnya, ketika mereka menuliskan Lentera Salatiga Kota Merah itu menurut saya itu contoh yang menarik tentang bagaimana satu dalam tanda kutip levelnya persma, tanpa bermaksud meremehkan persma, tapi ini kawan-kawan mahasiswa yang saya kenal baru semester sekian tapi sudah melahirkan produk yang bagus sekali gitu, Salatiga Kota Merah. Nah, saya sebenarnya pengen tanya ke Mas Andri tentang gimana sih kira-kira apa namanya media alternatif itu dengan pengalaman Lenteranya itu barangkali juga bisa dikaitkan dengan apa namanya situasi kebebasan pers gitu. Karena kan kita kan sebenarnya ini kan malu-malu kan, pada satu sisi seolah-olah kita lebih demokratis yang tadi dibilang dikontrol pasar gitu kan. Tapi pada kenyataannya juga tentara, kejaksaan kadang-kadang walaupun sudah dilarang melalui putusan MK juga masih masuk dalam melakukan pelarangan buku-buku dan segala macam itu. Nah, saya kira sampel Lentera itu jadi menarik tentang bagaimana ada filter yang menentukan mana wacana yang boleh masuk, mana wacana yang tidak boleh masuk. Nah, itu saya kira itu aja Mbak Asvin untuk Mas Andri gitu. Idola saya. Terima kasih Mas Bowo. Mas Andri boleh langsung jawab. Iya, tadi berat banget ya sebenarnya ngomongin soal idealisme wartawan, kemudian juga bagaimana soal kebebasan pers. Kita sebenarnya malah agak... Office is installed. Terus, halo? Ini Mas Bo nggak di-mute ini. Bo, mute, Bo. Iya. Saya sebenarnya malah agak ragu apakah sekarang itu kebebasan pers itu ada. Artinya kalau nyambung ke Mas Agil tadi ya, bahwa wartawan sekarang nulis seperti ini. Tapi kan memang mereka tuh nggak bebas, karena kan mereka bekerja di media, di korporasi gitu. Artinya di situ banyaklah kalau kita bahas pasti panjang banget kan perdebatannya. Kemudian juga ketika Mas Bowo nanya soal Lentera misal, itu pun saya sebenarnya oke, kami pernah bikin, tapi kan akhirnya juga dibredel, bahkan disita. Akhirnya itu belum nyampe gitu ke produknya, itu bahkan tersebar memang bawah tanah, tapi tujuannya tuh yang nggak nyampe gitu. Jadi bahkan komunitas pun itu juga belum, menurut saya juga belum nemu kebebasan itu gitu. Mungkin itu kalau mau ditanggapin lagi dulu. Oke, Mas Bo, ada tanggapan? Jadi waktu saat di Lentera juga Mas Andri merasa masih nggak segitu bebasnya gitu ya, Mas Andri? Iya, artinya kami mungkin di redaksi bisa ya memilih mau nulis soal apa, mau bikin majalah ini itu. Tapi akhirnya kan baru keluar itu berapa hari atau 1 minggu atau berapa itu akhirnya udah dilarang karena diketahui, terus akhirnya di stop, disita dan lain sebagainya. Saya juga belum nemu media-media komunitas lain juga yang kemudian produknya yang sebenarnya misal itu dilarang tapi berhasil
keluar gitu. Karena kan banyak juga persma juga di Bredel kan di berbagai kampus gitu. Gimana Mas Bo? Mas Bo? Iya, Mbak Asvin. Jadi sorry tadi sambil nginstal Office saya korup tadi. Lah, iya, ya saya cuma mau ngomong kalau justru apa yang dilakukan Lentera itu terlepas dari segala keterbatasan dan segala macam itu menunjukkan bahwa itu mungkin gitu. Media alternatif itu mungkin untuk dilakukan, bahkan ini pada tingkat mahasiswa aja bisa gitu. Apalagi seharusnya kemunculan media-media seperti The Conversation, siapa lagi itu, Rappler, dan lain-lain itu kan juga sebenarnya menambal atau setidaknya mengerem apa yang disebut sebagai mengerem para oligarki untuk menutup secara total ruang-ruang alternatif itu. Saya kira itu, makasih Mas Andri, hidup Lentera. Gitu. Ya, terima kasih Mas Bowo. Ada tanggapan lagi Mas Andri? Mau nanggapi lagi? Mau menambahkan? Ya itu sih Mbak, terlepas dari itu sebenarnya juga saya juga agak setuju sama Mas Agil ya, karena kebebasan, maksudnya gimana ya, bahwa sebenarnya apa yang dikatakan Mas Agil itu tadi saya agak setuju, tapi di sisi lain itu juga, jadi misal gini, dulu ketika zaman Orba, ada pembatasan, ada filter dan lain sebagainya. Tapi justru terus sekarang ketika dibebaskan, menurut Mas Agil seperti ini, terlalu kebebasan dan sebagainya. Tapi menurut saya kok malah justru Orba, peraturan Orba saat itu yang membuat kebebasan saat ini mungkin dilihat berantakan. Karena ibaratnya ketika Orba, kita daya kritis kita kan dibatasi gitu. Jadi seharusnya ketika itu kita belajar banyak tentang, misal ketika itu dibebaskan media, kemudian kita sudah banyak belajar, mungkin kita udah melewatkan fase seperti ini gitu loh. Jadi udah nggak lagi, udah bisa membedakan mana berita yang bagus, mana berita yang enggak gitu. Jadi mungkin kita harus melatih 32 tahun lagi kali ya, buat bisa memilah-milah berita gitu. Gitu aja sih Mbak, lanjut. Oke, ini ada Mas Ukip juga mau nanya nih. Silakan Mas Ukip. Dia tadi sudah cukup menanggapi di chat, jadi biar bisa disampaikan langsung. Ya oke, Mbak Asvini, makasih Mbak Asvini ya. Mau nanya ini mukanya dong Mas, mukanya dong Mas. Biar oke, siap. Ya gitu dong Mas Soekarno. Ya. Nah. Oke, kelupaan mencet saya. Oh siap. Mencet saya, maaf ya. Biar kenalan juga Mas. Okay. Kenalan nama yang lain nih, siapa Mas Soekarno? Oke, siap. Saya Sukip ya, Soekarno. Ya mau nanya sama Agil ini. Boleh nggak pertama lihat yang the core teori itu dari siapa namanya tadi? Bootstrap. Slide presentation-nya. Boleh nggak lihat sebentar? Ini. Ya oke. Di situ ada otoritarianisme, totalitarianisme, liberalisme, sama social responsibility. Oke, thank you Mas Agil ya. Saya melihat ini kan karena ada kata authoritarian dan totalitarian ini seperti kayak agak sama ya. Makanya saya cek lagi nih di media ceritanya kan di internet. Tapi saya menemukan hal ini nih. Kalau misalnya boleh di share, saya punya ada screenshotnya gitu. Boleh gak saya share-nya? Jadi kayak ada ininya bahwa di sini Wilhelm ini bilang bahwa bukan otoritarisme tapi ada komunisme, liberalisme, totalitarianisme dan social responsibility theory gitu kan. Jadi kayak ada perbedaan di situ. Jadi kayak sudut pandang komunis itu seperti apa gitu kan, ada liberalisme seperti apa, social responsibility seperti apa. Jadi kayak ada penjelasan yang lebih rinci lagi gitu. Oke. Nah, terus yang pertanyaannya
Yang pertama itu tentang pers di masa Orde Lama atau zaman Bung Karno pertama itu kan. Nah, saya melihat ini kayak kronik ya, jadi kayak kronologi bagaimana pers itu ada di mata negara gitu kan, khususnya dalam bidang politik. Jadi kayak politik aja gitu, politik negara terhadap pers. Di zaman Orde Lama seperti apa, di zaman Orde Baru seperti apa, reformasi seperti apa. Nah, yang pada zaman Orde Baru ini saya nggak melihat kayak apa yang terjadi dalam pers itu sendiri, sejarah pers itu sendiri. Jadi pers itu memandang dirinya seperti apa. Itu bukan hanya di bedel-bedel aja Orde Baru kan. Sementara kan pers juga pasti melahirkan sesuatu gitu. Kayak misalkan Kompen Capir gitu kan. Kompen Capir itu tahun 80-an atau 90-an saya lupa, itu kan TVRI punya itu kan. Itu kan merupakan suatu terobosan juga dalam bidang pers, bahwa ada para petani itu dikumpulkan, diadu gagasan segala macam. Nah, itu seperti itu. Nah, ketika zaman Orde Lama juga terjadi namanya prahara budaya antara faksi-faksi politik yang mereka memiliki media juga, dan itu berantem di sana. Tuh, dan apa jadinya gitu kan? Apa reaksi masyarakat itu terhadap pemberitaan-pemberitaan itu seperti apa? Gitu. Jadi yang sudut pandang pers itu dari masyarakat juga, dari media juga, dari pers itu sendiri bagaimana gitu kan. Nah, yang ketiga mengenai soal pers kebablasan segala macam, saya kira sekarang kan sudah ada remote TV ya, terus ada 7net juga gitu kan. Ini kan suatu lembaga independen yang di luar di luar perpanjangan tangan negara, itu yang mengawasi bagaimana pers itu bekerja juga, media itu bekerja terutama kan. Ya gitu. Jadi misalkan disebut ada pers yang mengutamakan clickbait segala macam, ya itu urusannya dia. Ya kan, ketika kita mau mencari urusan yang pers yang berkualitas itu ada. Jadi nggak bisa disalahkan juga pers. Gitu kan. Karena untuk Dewan Pers sendiri juga memiliki kategori khusus gitu. Ada 4 kategori yang sudah saya tuliskan di chat, bahwa ada pers yang terverifikasi dan faktual. Terverifikasi maksudnya ini kantornya di mana gitu kan, siapa aja pekerjanya, itu terdaftar semua di Dewan Pers. Nah, terus yang kedua itu kan tidak terverifikasi, cuma faktual. Jadi beritanya itu benar, cuma tidak ketahuan nih siapa nih, kantornya di mana nih gitu. Nah, terus yang ketiga dia terverifikasi cuma tidak faktual, ya ada seperti itu kan. Cuma saya nggak bisa sebut namanya dia apa. Dan yang keempat itu ya kita tahu lah itu tidak terverifikasi dan tidak faktual, dan itu biasanya media-media opini. Dan itu bisa disebut pers juga sebenarnya kan. Karena kan fungsi pers itu merupakan pembentuk pemikiran orang, pemikiran bangsa gitu kan, pemikiran masyarakat seperti apa. Seperti itu. Jadi ketika KKI dia menjadi trending 1 nomor di YouTube, ya itu masyarakat kita menghendaki itu. Yang salah bukan KKI-nya, bukan persnya. Ya kan? Karena di YouTube juga banyak pilihan. Di YouTube ada channel IP segala macam, kenapa dia nggak trending gitu kan? Padahal itu bagus itu. Watchdog juga bagus, dia mengeluarkan liputan-liputan yang luar biasa. Tapi kenapa kita nggak menonton itu? Kenapa kita tidak menjadikan trending itu nomor 1 gitu kan? Itu pertanyaannya di situ. Jadi sebenarnya apa gitu? Ketika ada ideologi masuk, nah ideologi masuk juga emang harus lewat pers gitu kan. Sementara saya melihat kayak peristiwa Tanjung Priok misalkan, atau pengeboman Borobudur, apakah itu ideologi masuk itu yang teroris itu kan? Apakah itu disebarkan oleh pers juga? HTI juga pada tahun 90-an itu disebarkan oleh pers juga. Anak-anak pang itu muncul tahun 90-an itu disebarkan oleh pers juga kan? Enggak. Malah mereka itu media-media underground yang muncul di situ kan. Artinya tidak dibutuhkan pers yang benar-benar baku. Ideologi itu tidak dibutuhkan seperti itu untuk dia tumbuh dan berkembang. Mungkin gitu aja kali ya, Mas Sagil ya, dan Mbak Asvini juga. Makasih ya atas uangnya. Ya, oke. Ya, terima kasih ya Mas Sukip. Aku karena dia nulisnya Mas Sukip, aku jadi bingung manggilnya. Mas Erik, ini Mas Agil keluar ini kayaknya. Mau nangkep ini bingung. Nggak bisa itu. Oh, tadi katanya udah masuk, tapi masih lagi sih. Coba yang lain dulu nanti Mas. Siapa tadi Mas siapa yang mau nanggapi Mas Gading? Sambil saya WhatsApp ini. Maaf ya, jadi nggak bisa diituin sama Mas. Hostingnya Mas Aldi di approve Mas. Oh udah. Oh ya. Sorry. Udah masuk. Tiba-tiba mati tadi. Okay. Terlalu berat mungkin gara-gara share PPT tadi. Oh. Mas Gading kali ya, Mas Gading tadi yang gimana pertanyaannya? Mungkin Pak Bu Moderator. Oke, tadi Mas Sukip udah
udah menjelaskan tentang tentang pembagian media-media kredibel, pengukuran tentang media kredibel yang soal tadi kan Mas Agil sempat mention kan kalau sekarang nggak ada takarannya gitu karena